Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, dalam acara ibadah pertangyangan lingkungan HKBP Duren Sawit, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melihat cara hidup daripada jemaat mula-mula, ada hal yang menarik. Kalau kita baca misalnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 tentang cara hidup jemaat yang pertama. Sebagai orang yang sudah menerima Kristus dalam kehidupan mereka sebagai satu persekutuan dalam jemaat, mereka sungguh berada dalam satu persekutuan yang sangat erat dan akrab. Kalau kita membaca misalnya dalam kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat 44 dan 45 dikatakan demikian. "Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang yang sesuai dengan keperluan masing-masing." Bapak Ibu boleh lihat betapa persekutuan daripada jemaat mula-mula ini sangat luar biasa. Mereka tidak hanya menjadi suatu persekutuan yang erat secara batin, akrab dalam satu persekutuan, tetapi firman Tuhan katakan cara hidup mereka sungguh luar biasa. Karena di tengah-tengah persekutuan mereka, tidak ada orang yang terlalu miskin dan tidak ada orang yang terlalu kaya. Sebab bahagian daripada seseorang itu ketika dia menjual hartanya misalnya, mereka akan meletakkan di kaki para rasul itu, lalu mereka membagi-bagikannya kepada semua orang yang dianggap perlu dibantu. Jadi artinya Bapak Ibu bahwa kehidupan berdiakoni sosial mereka pada waktu itu luar biasa sekali. Jadi mereka itu menganggap bahwa pergumulan penderitaan sesamanya di dalam persekutuan jemaat itu adalah bagian daripada pergumulan mereka. Bahkan ketika mereka menjual apapun miliknya, dikatakan dalam firman Tuhan,
mereka membagi-bagikannya kepada mereka yang patut untuk dibantu. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, bahwa persekutuan jemaat mula-mula itu nampak dari kehidupan mereka dalam cinta kasih kepada sesama. Tentu apa yang mereka lakukan ini adalah sebuah dorongan iman yang lahir dari persekutuan yang hidup dalam Tuhan. Mereka bisa membantu sesamanya, menolong sesamanya, bahkan menganggap penderitaan orang lain adalah bagian daripada kehidupan mereka. Jadi mereka tidak ada hitung-hitungan untuk mencari sesuatu itu untuk diri sendiri. Tetapi mereka mampu memberikan apa yang mereka punyai untuk kehidupan daripada teman-teman mereka dalam satu persekutuan jemaat itu. Itu salah satu gambaran daripada persekutuan jemaat, cara hidup jemaat mula-mula setelah mereka menerima Yesus dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, lebih jauh ada satu contoh yang bisa kita lihat juga di dalam Kisah Rasul pasal 4 itu, ayat yang ke-36 dan 37 tentang seorang yang luar biasa memberikan perhatiannya kepada jemaat mula-mula. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 36 dan 37 dikatakan demikian. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul itu. Dia menjual tanahnya, dan apa yang dia bawa kepada rasul-rasul itu adalah hasil penjualan tanah. Dia memberikan seutuhnya hasil penjualan tanah itu untuk boleh dibagi-bagikan kepada jemaat pada waktu itu. Nah, sekolah kita pada malam ini dalam pertanyaan ini adalah dari Kisah Rasul pasal 5 ayat 1-11. Satu keluarga, Ananias dan Safira, sangat kontras sekali dengan apa yang terjadi pada jemaat mula-mula itu. Keluarga Ananias dan Safira dikatakan mereka menjual tanah mereka, tetapi mereka mencoba untuk menyembunyikan sebagian daripada hasil penjualan tanah itu. Artinya mereka tidak secara utuh dan jujur memberikan hasil penjualan tanah itu kepada rasul itu pada waktu itu. Luar biasa kalau Tuhan kasih sebuah pengertian dan pengenalan yang dalam kepada Rasul Petrus pada waktu itu, sehingga dia boleh mengetahui bahwa Ananias sebenarnya telah berdusta, telah berbohong. Dalam ayat yang ketiga, Petrus dengan tegas mengatakan kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?" Bapak Ibu lihat perkataan kalau hati manusia dikuasai iblis itu artinya ketika orang dikuasai oleh roh dunia ini, dia tidak peduli apakah yang dikerjakannya itu memang berguna bagi orang lain atau tidak. Apakah yang dilakukannya itu memang benar di hadapan Tuhan atau tidak. Tetapi orang yang dikuasai oleh iblis itu adalah orang yang takut dalam kehidupan. Takut tidak memiliki harta di masa depan. Takut tidak bisa mengikuti orang-orang lain yang lebih mewah dari dia. Sehingga orang yang hatinya dikuasai iblis akan memakai segala cara untuk mencari sesuatu, terlepas soal haram atau halal. Yang penting dia memiliki semuanya. Termasuk Ananias ini yang kita lihat bahwa dia sebenarnya adalah bagian daripada persekutuan jemaat. Tetapi ketika hatinya dikuasai iblis, mata imannya menjadi gelap. Dia tidak lagi bisa membedakan manakah kehendak Tuhan dan mana yang tidak dikehendaki Tuhan. Dia menahan sebagian daripada hasil penjualan tanah itu. Dia mendustai roh Tuhan. Dia mendustai sesamanya manusia. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Firman Tuhan katakan, seketika itu juga rebahlah dia, putuslah nyawanya. Artinya, begitu dia berbohong di hadapan Tuhan, nyawanya selesai. Sama dengan istrinya Safira, yang seharusnya seorang istri yang mendampingi suami akan memotivasi suami untuk boleh berperilaku yang lebih baik di hadapan Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan pada firman Tuhan yang kita bacakan tadi itu pada ayat yang kedua, justru Safira ini merestui perbuatan suaminya.
Pada ayat yang kedua dikatakan, dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Setahu istrinya, artinya rekomendasi dari istrinya. Tapi Ibu lihat, kalau seorang perempuan, seorang istri dalam keluarga, yang seharusnya menjadi inspirasi bagi seorang suami untuk tidak jatuh pada perlakuan dosa seperti ini, kita boleh bayangkan, keluarga ini kan seperti apa. Artinya dia tidak lagi menjadi seorang teladan bagi keluarganya. Memang dalam firman Tuhan hari ini, dalam Kisah Rasul pasal 5 ini, tidak begitu jelas diceritakan apakah Ananias dan Safira ini punya anak atau tidak. Tetapi sebagai satu keluarga yang diikat oleh cinta kasih dari Tuhan, seharusnya suami istri ini harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Artinya hidup berperilaku jujur, tidak mengambil sebagian uang yang bukan bagiannya, dan memberikan keteladanan bagi keluarga, bagi generasi yang datang, bahwa hidup jujur di hadapan Tuhan itu adalah harta yang paling mahal. Bapak Ibu, saya mau menambahkan referensi ayat-ayat untuk mendukung perilaku ini, bahwa memang sebenarnya apa yang dikatakan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10 itu, akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Apakah kita perlu uang? Jawabannya pasti benar, pasti kita katakan iya. Apakah kita ingin kaya? Pasti orang berkata iya. Tetapi ketika uang, harta menjadi orientasi hidup manusia, ketika orang mendewakan hartanya, uangnya, dan dia menganggap bahwa uang itulah segalanya yang bisa membahagiakan dirinya, tidak sedikit orang akan mengalami kekecewaan. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10 dikatakan, oleh karena mengejar harta itulah orang telah menjemput penderitaan bagi dirinya sendiri. Yang artinya orang bisa dengan gampang mencari uang yang tidak halal itu, tetapi akan berakhir pada penderitaan. Mari lihat di tengah-tengah bangsa kita ini, setiap hari tidak pernah terlewatkan cerita tentang orang-orang yang korupsi. Orang-orang koruptor. Yang artinya mengambil yang bukan bagiannya. Yang seharusnya dia menerima apa yang patut dia terima sebagai seorang pekerja, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pejabat. Tetapi ketika hatinya dikuasai iblis seperti firman Tuhan ini, maka tidak sedikit orang. Ini semua agama bisa terjadi. Tidak hanya satu agama. Artinya apa Bapak Ibu? Terkadang kehidupan beriman orang pada saat ini, kehidupan orang bergereja saat ini, atau kehidupan orang yang mempunyai agama pada zaman ini, seolah-olah tidak menjadi jaminan akan membentuk seorang menjadi pribadi yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tetapi hari ini kita diajar oleh firman Tuhan bagaimana kita sebagai keluarga, sebagai suami istri akan mewariskan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anak kita. Kalau firman Tuhan katakan dalam kitab Amsal itu, berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya. Dalam bahasa Batak dikatakan, pasu-pasu di Jehovah do babem mamora, jaladang mardongak kengeluto di bae. Pasu-pasu di Jehovah do babem mamora. Itu artinya, bukan karena kemampuan dan kekuatan manusia mencari segala sesuatu. Tetapi ketika kita bekerja dengan baik, kita bekerja dengan jujur, dengan ikhlas di hadapan Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan berkati pekerjaan kita. Amang inang Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus yakinkan diri kita bahwa dari apa yang Tuhan berkati lewat pekerjaan kita itu, kita akan bisa menikmati kebahagiaan bersama anak cucu kita. Dan saya pikir itulah kebahagiaan orang percaya. Uang itu bukan segalanya bagi kita. Meskipun segala-galanya barangkali perlu uang, apalagi di Jakarta. Tetapi uang itu bukan segala-galanya. Tetapi kebahagiaan kita diukur bukan soal berapa banyak kita menyimpan. Bukan soal berapa banyak kita menimbun harta. Tetapi sejauh mana kita boleh mengenal kasih Tuhan dalam hidup ini. Dan kita berbagi, memberi. Sebab Yesus berkata adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Pada minggu-minggu yang lalu kita masih segar ingatan kita tentang orang kaya yang bodoh. Ketika dia mengumpulkan hartanya, dia menambah
Lumbung-lumbungnya dia berkata, "Hai jiwaku, bersenang-senanglah karena aku telah mengumpulkan harta bagimu." Tetapi firman Tuhan katakan, kalau malam ini Tuhan katakan kepada dia, "Hai orang kaya yang bodoh, malam ini nyawamu akan diambil. Kemanakah hartamu?" Bapak Ibu, ketika kita mati, kita tidak bawa apa-apa. Ayub pernah berkata, aku lahir ke dunia tidak membawa apa-apa. Dan aku pergi ke surga juga, meninggalkan dunia ini pun tidak akan membawa apa-apa. Lalu apa yang kita raih, apa yang kita mau kejar dalam kehidupan ini? Seharusnya adalah bagaimana kita menikmati kasih Tuhan hari demi hari, menikmati berkat Tuhan lewat pekerjaan kita, lebih banyak bersyukur, dan kita mampu berbagi kasih, memberikan kepada orang lain sebagai bukti daripada iman kita kepada Tuhan. Kiranya firman ini akan membentuk kita, mengajar kita lebih mengenal berkat Tuhan dalam kehidupan kita, dan tidak takut akan masa depan, sebab Tuhan telah persiapkan apa yang penting, apa yang perlu, apa yang menjadi kebutuhan kita di masa mendatang. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, yang mengajar kami pada saat ini lewat firman-Mu, supaya kami sungguh-sungguh mengenal segala kebaikan Tuhan. Engkau mengajar kami untuk hidup jujur di hadapan Tuhan. Sebab apapun yang kami coba untuk raih, untuk kami kejar dalam kehidupan ini, tetapi satu hal yang pasti, bahwa hanya berkat-Mu lah yang memberikan kami kebahagiaan dan sukacita dalam kehidupan ini. Ajar kami sebagai orang tua, sebagai suami dan istri, untuk boleh mewariskan nilai-nilai kejujuran, kebaikan kepada generasi kami ke depan, supaya mereka pun menjadi pribadi yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan selalu melihat segala kebaikan Tuhan dan menjadikan hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit, dimanapun mereka, Engkau berkati. Engkau berikan penghiburan kepada orang-orang yang berduka. Engkau berikan kekuatan kepada orang-orang yang lemah. Dan Engkau cukupkan dalam kehidupan kami apa yang menjadi kebutuhan kami di dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati juga para pemimpin kami di tengah-tengah bangsa negara ini. Dan juga para pemimpin kami di tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah para pemimpin kami menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, dan membawa kehidupan orang yang dipimpinnya kepada kebahagiaan dan sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.